Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan berbicara tentang politik dan budaya politik. Jadi budaya itu terdiri dari tiga hal, yaitu sistem gagasan, aktivitas, dan hasil karya. Lalu kita bicara tentang budaya politik itu adalah gagasan, aktivitas, dan hasil karya para politisi. Nah, memang Indonesia ini adalah negara yang sudah berdemokrasi ya, dan selalu mewujudkan suatu demokrasi yang semakin berusaha untuk sempurna, bisa mensejahterakan dan bisa menegakkan hukum seadil-adilnya. Dan tentu saja kesejahteraan itu untuk rakyat ya. Pada kesempatan ini saya juga akan membahas peristiwa koalisi Anies dan Caimin ini dari sisi budaya politik ya. Di dalam istilahnya itu ada peribahasa ya, habis manis sepah dibuang gitu kan. Ini sesuatu yang tentu saja negatif ya gitu kan. Di dalam sosiologi politik ada aliran sosiologi kritis, Habermas menyatakan bahwa seseorang yang memperlakukan orang lain seperti benda itu adalah sesuatu yang kekeliruan gitu kan. Itulah yang menyebabkan seseorang menjadi sapi perahan atau menjadi istilahnya itu dihisap gitu kan ya, diambil manfaatnya saja gitu kan. Dan itu disebut dengan rasionalitas instrumental gitu kan. Ketika seseorang yang punya pikiran, mempunyai rencana untuk membendakan orang gitu kan. Ketika seseorang itu ada gunanya, dia pakai, dia berkomunikasi. Tapi ketika seseorang itu tidak ada gunanya, dibuang gitu kan. Ya sebagaimana kita setelah minum air kemasan gitu kan, setelah airnya habis ya dibuang gitu kan. Setelah minum soda manis kan, lalu habis sodanya ya botolnya dibuang gitu kan. Itu tidak menganggap manusia gitu kan. Itu rasionalitas instrumental, memperalat gitu kan. Ya tentu saja di dalam sisi budaya itu sesuatu yang tidak memperlakukan manusia dengan penuh kemanusiaan yang nilai, tidak ada nilai yang ideal gitu kan. Ini sudah memperlihatkan bahwa sisi egoisme dari seseorang gitu kan. Nah saya pikir dalam peristiwa Anies dan Caimin ini korbannya adalah AHY dan Partai Demokrat. Dan sebenarnya logika publik juga diombang-ambing juga gitu kan. AHY dan Anies begitu dekat, rapat, akan menjanjikan suatu koalisi, tapi ternyata berbicara lain gitu kan. Politik itu kan sebenarnya bukan hanya soal logika, soal manuver, tapi ada sesuatu yang etika juga gitu kan. Meskipun ketika ada orang yang menyatakan ya dalam politik itu yang penting kepentingan gitu kan. Pada satu sisi ini sangat berbahaya juga gitu kan. Segala sesuatu bisa digunakan, bisa dijalankan gitu walaupun melanggar etika atau mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi saya berharap kita ini negara demokrasi, tidak usahlah menggunakan cara-cara yang keji di dalam berpolitik. Tidak boleh menggunakan cara yang sangat brutal gitu kan ya. Misalnya ketika Indonesia di zaman Orde Baru itu kan banyak peristiwa yang tidak sesuai dengan sistem demokrasi. Demokrasi hanya prosedural, semua ditentukan, tidak ada kebebasan seperti itu. Dan banyak orang yang berbeda pendapat dengan pemerintahan Orde Baru pasti akan mendapatkan ancaman gitu kan. Kita tidak boleh kembali kepada keadaan seperti itu gitu kan.
Sehingga memang etika politik itu harus diperhatikan juga. Tapi memang saat ini kita harus bersyukur di dalam dunia politik itu tidak ada kekerasan, tidak ada lagi paksaan, tidak ada lagi sesuatu keharusan ditodong oleh senjata, tidak ada. Yang ada adalah tentu saja adalah siasat politik. Dan siasat politik ini sangat penting di dalam dalam logika politik ya. Ya memang kesalahan dari Demokrat itu adalah terlalu percaya gitu kan. Dan persoalannya Demokrat juga tidak terlalu salah karena godaan janji-janji manis dari Anies ini sangat kuat sekali, dibuktikan dengan surat tangan dari Anies, kemudian juga cara meyakinkan Anies. Ternyata ya Surya Paloh itu yang mengendalikan Anies Baswedan gitu kan, yang menyebabkan Anies ya dia senyum cengengesan saja gitu kan ketika mendeklarasikan Anies dan Caimin, ya tanpa harus berat meninggalkan AHY gitu kan. Dan dari sini kita bisa memahami tentang budaya politik itu memang harus selalu adanya dialektika antara yang ideal dan pragmatis gitu kan. Dan ini sudah menggambarkan bahwa dalam politik kita ini bukan hanya seni untuk bernegosiasi gitu kan, ada seni pengkhianatan gitu kan. Mengkhianati itu bagian dari sesuatu yang bisa terjadi gitu kan. Tapi memang bahasa halusnya itu bukan pengkhianatan, tapi adalah mengalihkan dukungan gitu kan, menggeser dukungan gitu kan, membuat koalisi baru gitu kan. Nah bahasa pengkhianatan ini ketika seseorang melakukan sesuatu yang emosi gitu kan ya, tapi itu tafsiran lah ya. Itu interpretasi politik dari Partai Demokrat, dan secara sederhana memang ya beberapa masyarakat itu melihat ya itu berkhianat gitu kan, ingkar janji gitu kan ya itu ingkar janji lah ya di sana. Jadi memperlakukan seseorang itu ketika ada perlunya saja, ada manfaatnya, itu kan rasionalitas instrumental, atau ya istilahnya adalah habis manis sepah dibuang gitu kan. Jadi sistem demokrasi kita itu tidak menginginkan ya sesuatu yang merusak tatanan nilai hukum, suatu demokrasi yang hanya prosedural, dan suatu demokrasi yang tidak mempercepat kesejahteraan rakyat gitu kan. Demokrasi itu harus mempunyai efek terhadap kesejahteraan rakyat gitu kan. Seperti apa ya? Masyarakat dalam demokrasi itu ya masyarakat menjadi suatu pertimbangan di dalam pemerintah membuat program gitu kan, program untuk mensejahterakan masyarakat, dan ini memang tugas dari pemerintah. Dan partai politik itu akan menjalankan fungsi itu gitu kan kalau dia menjadi bagian dari pemerintahan gitu kan, akan mencerdaskan masyarakat, akan menyebarkan nilai-nilai luhur gitu kan. Ya inilah dinamika politik Indonesia saat ini. Sekali lagi bahwa politik kita ini bukan hanya seni untuk negosiasi menunggu momen, tapi adalah manuver yang sangat mengagetkan gitu kan, atau dianggap dengan pengkhianatan atau pindah dukungan gitu kan. Terima kasih.